Shalom, Bapak Ibu terkasih. Perkenalkan, saya Nofrida Silaban, istri dari Steffi Ray dan mamah dari Kevio. Di sini saya ingin menceritakan perkembangan tentang Kevio. Mungkin saya akan menceritakan dulu awal mula kenapa Kevio bisa seperti ini. Waktu Oktober tahun 2024, Kevio itu sempat mengeluh sakit di kakinya. Saya nggak terlalu berpikir kalau itu akan membuat dia menjadi sekarang ini gitu. Karena aku pikir karena olahraganya dia kan karena ikut futsal. Jadi saya pikir mungkin kakinya sakit karena gara-gara itu. Kami bawa ke dokter awal November, takutnya karena patah tulang gitu. Kami ronsen, hasilnya puji Tuhan bagus. Tapi sampai akhir November itu tidak ada perkembangan sama sekali. Makin parah lah buat saya gitu. Sampai akhirnya di Desember kami bawa ke IGD dan dokter mendiagnosa Kevio itu TB tulang. Di situ hati saya rada hancur karena kondisinya itu dia harus minum obat selama 6 bulan, minum obat TB. Ya sudahlah, menurut saya ya udah saya jalanin dulu lah. Tapi lama kelamaan setelah dia minum obat TB ini kok tambah parah gitu. Berat badan turun, kondisi dia tambah nggak mau duduk. Jadi dia pengen rebahan terus. Karena waktu Natal aja kami masih datang dengan dia. Tapi pas awal Januari dia udah mulai nggak mau duduk. Lalu Kevio itu minum obat TB-nya sampai 2 bulan dan akhirnya dirujuk ke rumah sakit terbesar lagi di Bandung. Dokter anaknya di rumah sakit pertama ini dia bilang kemungkinan Kevio itu kena RA. Vio harus dirawat di rumah sakit selama 2 minggu karena dari dokternya sendiri pengen menganalisis dulu ini sakitnya apa gitu, apakah benar RA atau gimana. Selama di rumah sakit buat saya berat. Kenapa? Karena harus ngelihat anak sendiri itu agak kesiksa ya buat saya gitu. Kevio harus disuntik tangan kiri kanannya, harus diambil cairan di lambungnya lewat hidung, diambil dari tulang belakang, sampai akhirnya Kevio harus ngalamin transfusi darah. Buat saya sih nggak mudah ya. Sampai pada akhirnya Kevio dinyatakan tidak ada TB. Antara kesel ada karena berarti 2 bulan selama ini Kevio tuh minum obat nyiksa dirinya sendiri gitu. Tapi agak lega juga, jadi dia bebas gitu dari obat ini. Cuman yang lebih berat itu sebenarnya diagnosa dari dokter saraf. Dokter saraf itu mendiagnosa Kevio kena JIA. JIA itu sama mungkin ya dengan RA, cuman ini lebih nyerang ke anak di bawah 11 tahun. Suatu kondisi autoimun lah gitu.
itu dia ulang tahun. Pertama kali dirayakan di sekolah. Dan kondisi dia jalannya pincang. Kalau ditanya saya marah atau nggak sama Tuhan gitu, lebih bertanya sih kenapa. Vio itu baru masuk sekolah gitu kan, baru ngerasain punya teman-teman gitu. Tapi kok kenapa gitu Tuhan? Salah anakku apa? Kenapa masalah yang di hidup saya tuh harus menyangkut anak gitu? Terlebih Gevio itu anak yang susah kami dapatkan. Saya mengidap PCOS, tergolong yang susah punya anak. Dan saya bersyukur punya Gevio. Tapi rasanya saya nggak paham gitu, kenapa harus sama anak saya gitu. Apakah ini dosa saya atau dosa suami saya, nggak paham. Cuman untuk kalau marah, terluka, entah gitu. Tapi saya sih bersyukur Gevio tadi ditempatkan di lingkungan yang baik. Banyak yang sayang sama anak ini. Banyak bantuan yang kami dapatkan dari jemaat GKI Pastor Center sendiri, keluarga. Mungkin saya lebih bersyukur sekarang. Apalagi Gevio setelah walaupun diagnosa JIA-nya ini bikin hati saya masih sakit gitu. Tapi puji Tuhan sih saya bisa menerima untuk sekarang gitu. Karena ya buat saya nggak ada yang nggak mungkin gitu. Tuhan ngasih kayak gini pasti ada maksud buat saya dan buat suami. Apalagi si Gevio ini sakit makin mempererat saya dan suami gitu. Terlebih untuk masalah anak. Untuk keadaan sekarang saya cuma bisa berterima kasih ya Tuhan, anak saya lebih banyak cerianya, lebih happy sekarang. Minggu ini Gevio udah mulai masuk gereja. Saya nggak nyangka kalau anak ini mau berdiri itu, walaupun dia harus nahan pakai tangannya sendiri. Dan kadang saya kasihan sebenarnya kalau misalnya saya ikut sertakan di balita, karena mungkin saya agak takut kalau ngelihat teman-temannya berdiri dia pengen gitu. Tapi ya puji Tuhan sih Gevio ini anaknya happy aja, dan teman-teman di balitanya juga support lah sama Gevio gitu, apalagi guru-guru sekolah minggunya gitu. Cuman saya bisa berterima kasih ya Tuhan untuk apapun yang terjadi dalam hidup suami, hidup saya, hidup anak saya. Saya yakin lah semua yang terjadi ini memang kehendak Dia.